Nanti kita akan tahu apakah berbeda atau sama di lingkungan teman-teman semuanya ya, entah itu di Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di 14 Oktober 2020 ini. Saya Geta Adi Ukama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, akan memberikan informasi yang penting pada teman-teman ya. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kali ini saya kurang sehat, jadi informasi ini agak serasa-rasa nggak apa-apa ya. Ya, oke. Yang kedua, tentu saja salawat serta salam senantiasa kita tunjukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, di mana baginda Nabiullah Muhammad SAW ini telah memberikan hidayahnya kepada kita, membawa kita kepada zaman yang terang benderang ini ya. Nah, kali ini informasi dari bantuan pangan non tunai, di mana informasi penyaluran bantuan pangan non tunai sudah dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten. Nah, bagaimana suratnya? Ya, kita simak di video ini. Ya, teman-teman semuanya, ya, di sini saya akan memberikan informasi. Tujuannya yaitu sudah sangat jelas, di mana nanti kita akan tahu apakah berbeda atau sama di lingkungan teman-teman semuanya ya, entah itu di sana, di sana ya. Nah, ini ya. Jadi di Medan kapan, di Lampung kapan, di Sumatera kapan, di Papua kapan, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Biar apa? Biar biasanya itu nyerempet-nyerempet sedikit lah ya untuk bantuan pangan non tunai ini. Nah, berdasarkan surat Bank Mandiri area Purwokerto nomor sekian perihal jadwal penyaluran program sembako bulan Oktober 2020. Kabupaten Banyumas bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut. Ya, saya informasikan yang pertama suratnya yaitu Bank Mandiri telah melakukan proses setting wallet untuk dana sembako periode Oktober 2020 kepada KKS KPM sesuai dengan surat instruksi setting wallet dari Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 2 Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang KPM PKH-nya atau kartunya atau KPM BPN-nya tidak cair, kemungkinan gagal e-wallet. Nah, gagal e-wallet ini macam-macam teman-teman ya. Bisa saja kartu jarang dipakai ya, terus bisa saja double dengan penerima yang lain dan sebagainya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sebelum pencairan kita biasa melakukan bank penyalurnya ya. Bisa saja Himbara, yaitu ada BNI, BRI, Mandiri, PTN dan sebagainya. Nah, itu yang setting. Nah, itu tapi banyak kejadian di lapangan, yaitu banyak juga yang tidak cair. Nah, itu salah satu alasannya. Berikutnya yang nomor 2, dimohon bantuan saudara untuk memerintahkan kepala desa atau kelurahan di wilayah masing-masing agar memberitahukan kepada KPM bahwasanya satu, KPM non program. Nah, ini KPM non program itu KPM perluasan yang terdampak COVID ya, teman-teman. Nah, ini yang informasinya sampai bulan Desember. Nah, apakah diperpanjang atau tidak? Kita tunggu ya bagaimana informasinya. Di mana akan dicairkan mulai tanggal 15 Oktober 2020. Besok ya, teman-teman, itu akan dicairkan. Itu lalu yang kedua KPM existing atau KPM program sembako reguler. Nah, ini yang selama program ini masih ada, KPM ini akan menerima bantuan tersebut, di mana dapat melakukan pencairan bantuan pangan non tunai ini dimulai tanggal 20 Oktober 2020 ya. Nah, pertanyaannya kenapa dibedakan? Tentu saja dalam jumlah yang banyak agen e-warung ini sebenarnya bisa, cuma biar dibedakan antara KPM reguler sama KPM yang COVID, biar tahu oh ini KPM reguler, ini KPM COVID begitu, jadi tidak tercampur gitu ya teman-teman. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM antara lain sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat ini seperti jagung, padi dan sebagainya ya teman-teman, beras lah ya. Nah,
biasanya ada. Berikutnya yaitu protein hewani. Nah, protein hewani biasanya itu ikan, telur ya, daging. Terus protein nabati ya. Protein nabati ini biasanya ada tahu dan tempe. Nah, tapi biasanya untuk urusan tahu dan tempe lah ya, khususnya tempe ini kalau sudah siang ini sudah kematangan. Ini yang kadang-kala menjadi resiko untuk KPM yang ambil kesorean itu, begitu ya teman-teman. Jadi kalau bisa sudah jadwalnya ya, yuk kita langsung saja. Berikutnya yaitu dari buah-buahan atau vitamin ya, ada sayur mayur dan buah-buahan. Nah, kita sampelkan kayak di Banyumas sendiri biasanya itu ada beras, ada telur, ada daging, ada jeruk atau apel atau pir itu ya, terus ada bawang merah dan sebagainya. Nah, kalau ibu-ibu pasti tahu jumlah total belanja yang 200.000 itu sekian itu benar apa tidak, begitu kan bisa dihitung ya. Kalau ibu-ibu ini biasanya pinter untuk menghitung bantuan itu sesuai apa tidak gitu. Berikutnya dimohon bantuan saudara memerintahkan TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, di mana TKSK ini adalah yang bertanggung jawab perihal bantuan pangan non tunai ini, untuk melaporkan laporan bulanan transaksi penyaluran program sembako untuk dilaporkan ke Dinas Provinsi Jawa Tengah melalui Dinsos Permasdes. Nah, di mana sebelum tanggal 5 setiap bulannya. Jadi sebelum tanggal 5 TKSK ini sudah melaporkan kegiatan PPNT berjenjang ke kabupaten, provinsi sampai pusat, begitu ya. Nah, yang berikutnya yaitu berdasarkan surat edaran Bupati Banyumas tanggal 15 Maret 2020 perihal peningkatan kewaspadaan terhadap resiko pandemi virus corona ini, bahwasanya dimohon bantuan saudara untuk menugaskan TKSK dan pendamping sosial agar mengawasi, karena bisa jadi terjadi kerumunan massa, dan dihimbau untuk menggunakan masker serta menyediakan tempat cuci tangan di agen-agen yang ada di wilayah masing-masing tersebut. Jadi protokol kesehatan selalu kita himbau untuk selalu membawa masker ya. Nah, terus di mana bantuan pangan non tunai ini KPM-nya kan lebih banyak dari KPM PKH kalau di lingkungan kita. Karena apa? Karena KPM PKH sudah otomatis, terus KPM non PKH juga ada lah. Ini yang mengakibatkan banyaknya KPM yang ada di Indonesia ini. Tapi kalau secara jumlah 10 juta penerima kan lebih banyak ya, begitu. Itu informasi dari kami perihal bantuan pangan non tunai ya. Teman-teman silakan, apabila bantuan pangan non tunai ini tidak sesuai dengan harganya, tidak sesuai dengan barangnya, segera teman-teman berkoordinasi dengan TKSK Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di kecamatannya masing-masing, di mana di kecamatan itu yang bertugas hanya 1 orang. Ya, mungkin ini berat juga ya. Nah, pendamping sosial juga bisa membantu itu perihal informasi-informasi tentang PPNT ini, begitu ya. Salah satunya dengan channel ini bisa memberikan informasi ini, begitu. Nah, di daerah teman-teman sudah pencairan? Nah, kalau sudah boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Begitu saja informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila banyak salah dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKH. Sip, santun, integritas, profesional.